Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Badrudin dari pemasaran 2G. Saya ingin menjelaskan analisa marketing plan dari Sido Muncul Tolak Linu Herbal. Yang pertama, analisis situasi. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Susilistio. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan, ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970, dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength, menjaga kualitas produknya dengan quality control, uji toksikosis, dan uji klinis proses produksi berbasis GMP atau Good Manufacturing Practice, serta dikemas dengan cita rasa modern. Yang kedua, weakness, potensi pasar domestik yang belum tergarap masih sangat berserta terutama wilayah Indonesia Timur. Yang ketiga, opportunity, industri jamu dan obat herbal menunjukkan laju pertumbuhan yang menggembirakan sejalan dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat dan kembali ke produk yang berasal dari bahan baku alami atau kembali ke alam. Yang keempat, trade, gaya hidup, tingkat ekonomi dan selera masyarakat terus berkembang, jadi harus mengikuti aturan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Selanjutnya, tujuan pemasaran. Tujuan dari pemasaran tentunya untuk mengenalkan produk kepada masyarakat dengan melakukan pengiklanan dan memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan yang bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar jamu di Indonesia dan membangun citra terkemuka di negara lain menjadi produk-produk berkualitas. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan Sido Muncul Tolak Linu Herbal yaitu Sido Muncul melakukan selama ini kan biaya iklannya digunakan untuk beriklan pariwisata, misalnya ngomongin tentang lingkungan hidup, juga kita buat lingkungan layanan masyarakat untuk informasi katarak. Selanjutnya, analisis pasar sasaran. Yang pertama, psikografi. Konsumen dewasa cenderung membeli tolak angin yang dewasa. Konsumen anak-anak dan remaja cenderung membeli tolak angin anak. Yang kedua, demografi. Usia anak-anak remaja, dewasa 7-45 tahun, gender dan seluruhan kalangan. Geografi, daerah perkotaan seperti minimarket, Alfamart, Indomaret, supermarket, hypermarket. Yang keempat, behavioristik. Konsumen mengetahui produk Sido Muncul melalui explore Instagram atau iklan di televisi. Konsumen membeli sekali menjadi pelanggan tetap menjadi produk secara online. Selanjutnya, strategi kompetitif. Keunggulan bersaing perusahaan yang membuat perusahaan berbeda dengan pesaingnya. Di sini keunggulan bersaing dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, superiority in price. Yang kedua, superiority in quality and design. Yang ketiga, superiority in customer responsiveness. Yang keempat, superiority in innovation. Di sini PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mempunyai keunggulan di superiority in price, yaitu keunggulan bersaing pada harga. Walaupun harga tidak murah, namun para pelanggan merasakan manfaat dari produk tersebut. Selanjutnya, teknik implementasi. Promosi penjualan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul juga telah berhasil diimplementasikan. Salah satu caranya yang mereka lakukan adalah sebagai event sponsorship.
dalam berbagai acara-acara kampus maupun acara televisi yang sering mereka ikuti. Dengan strategis tersebut, maka produk dari Sido Muncul akan cepat dikenal oleh masyarakat luas dan menciptakan penjualan langsung. Yang terakhir, evaluasi. Kendati tidak mengalami kesulitan dalam pemasaran, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk harus tetap menjaga kualitas produk agar tetap menjadi yang terbaik. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk juga harus melakukan inovasi dan pengembangan terus-menerus. Promosi juga harus lebih efektif dan efisien agar produk yang sudah dikenal ini akan terus diminati dan tidak kalah dalam persaingan dengan kompetitornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.